Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Serta salam juga hendaknya senantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Sahabatku, pada kesempatan pada hari ini kami akan mencoba memberikan beberapa tips bagaimana kemudian agar kita bisa optimal dalam berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Kami menyebutnya 5M. Apa itu 5M? Yang pertama adalah meluruskan niat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal, segala perbuatan tergantung daripada niatnya. Maka kita harus meluruskan niat kita. Kita niatkan membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengetahui keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Banyak sekali keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Maka kita harus mengetahui, setidaknya kita semangat untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di antara keutamaannya adalah salah satu yang termasyhur, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran mu'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para sahabatnya atau bagi para pembacanya di hari kiamat. Maka sahabatku dimanapun anda berada, kita harus banyak memiliki referensi-referensi keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah memiliki target khotam. Berapa kali khotam dalam sebulan penuh Ramadan. Ini penting untuk menjadi acuan kita, sehingga dengan adanya target khotam maka akan membantu kita untuk bersemangat pula dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat adalah meluangkan waktu atau membuat jadwal. Maka supaya target khotam berapa kalinya kita tercapai, maka harus kita membuat jadwal, kita luangkan waktu kita sepakati waktu-waktu mana saja yang harus kita gunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai hanya sekedar memilih waktu-waktu luang. Nah, jangan sampai hanya menggunakan waktu-waktu luang, tapi memang harus diluangkan waktu kita, ya, kita luangkan waktu kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Nah, kami memiliki contoh meluangkan waktu. Ada 10 waktu yang perlu kita buat agar bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan optimal. Yang pertama adalah di waktu sebelum subuh. Yang kedua di waktu setelah subuh, yang ketiga di waktu sebelum duha, yang keempat di waktu setelah duha, yang kelima di waktu sebelum zuhur, yang keenam di waktu setelah zuhur, yang ketujuh di waktu sebelum asar, yang kedelapan waktu setelah asar, yang kesembilan di waktu setelah maghrib, dan yang kesepuluh adalah di waktu setelah salat tarawih. Nah, masing-masing dari waktu tersebut minimal kita luangkan 10 menit saja
untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah dengan kita membaca sekitar 10 menit, setidaknya kita akan menyelesaikan 2 sampai 4 halaman, tentunya sesuai dengan kecepatan membacanya. Maka ketika kita bisa konsisten, kita bisa istiqomah untuk terus memakai waktu-waktu yang telah kita tentukan tadi, maka insya Allah minimal kita akan bisa khatam 1 kali di dalam sebulan penuh Ramadan. Yang kemudian adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana supaya kita bisa mencapai target yang telah kita tentukan? Sangat penting untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita diberikan kelancaran untuk terus bisa berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Ketika kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, maka ingat 5M. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, mengetahui keutamaan baca Al-Quran. Yang ketiga, memiliki target khatam. Yang keempat, meluangkan waktu. Dan yang kelima adalah mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.